Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan kelanjutan dari pengajaran Yesus tentang penggenapan hukum Taurat. Hari ini Yesus menyempurnakan kembali hukum yang telah ada di zaman dahulu, sekaligus mempertegas pengajarannya tentang saling mengasihi, yaitu untuk mengasihi musuh-musuh kita. Hal ini sesuai saat Yesus berkhotbah di bukit. Kamu telah mendengar bahwa dulu ada ungkapan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila ada orang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Perkataan Yesus ini seolah-olah menjadi the next level, atau level selanjutnya dari ajaran saling mengasihi. Kita tahu semua agama yang ada di dunia ini pasti mengajarkan tentang saling mengasihi. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang tidak mengajarkan cinta kasih. Tapi mungkin levelnya berbeda-beda. Level terbawah dari mengasihi adalah mengasihi diri sendiri. Kemudian level selanjutnya mengasihi keluarga, orang-orang yang kita sayang, orang yang kita kenal. Kemudian mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dan level tertinggi adalah mengasihi musuh kita. Sehingga ajaran Yesus tentang mengasihi musuh inilah yang menjadi level tertinggi dari saling mengasihi, sekaligus menjadi ciri khas dari agama kita dan menjadi pembeda dengan agama lainnya. Ya, walaupun kita sadari benar bahwa untuk mengasihi musuh kita itu sangat sulit dilakukan, tetapi sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya selalu mencoba untuk melaksanakan perintahnya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, berbicara tentang musuh. Ada nggak sih penonton YouTube saya ini yang tidak memiliki musuh? Kalau ada yang tidak memiliki musuh, silakan komen di kolom komentar. Rasanya mustahil ya ada orang yang tidak memiliki musuh. Kalaupun ada orang yang benar-benar besi hatinya, tidak memiliki musuh, pasti orang itu memiliki musuh. Hanya saja mereka memilih untuk tidak mengingat musuh mereka itu. Dan satu-satunya cara untuk tidak mengingat musuh kita adalah menghindar dan hidup jauh dari musuh kita. Jangan sampai kita melihat wajah musuh kita, karena akan membuat kita muak dan mengingat kembali segala kejahatan yang telah mereka perbuat kepada kita. Saudara-saudari terkasih, pernah nggak sih kita berpikir, kenapa ya Yesus mengajarkan ajaran cinta kasih yang sangat sulit dilakukan pengikutnya? Katanya, Yesus Maha Tahu segala-galanya. Tapi kenapa Yesus malah mempersulit umatnya? Memang ajaran Yesus itu sempurna. Tapi buat apa ajaran sempurna itu diberikan kalau kita tidak bisa melakukan? Kalau ajaran itu tidak bisa dilakukan oleh umatnya. Di sini sih dijelaskan, di Injil ini dijelaskan, haruskah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Tapi mengapa Yesus menginginkan kita sempurna, sesempurna Bapa, sedangkan manusia memiliki keterbatasan? Bagaimana bisa kita sesempurna Bapa? Saya jadi teringat sewaktu saya kuliah dulu. Di universitas kami, toleransi sangat dijunjung tinggi. Tapi pernah suatu hari,
saya ditanya oleh teman saya, "Benarkah Yesus mengajarkan, bila pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu?" Belum sempat saya menjawab benar, tiba-tiba pipi saya ditampar. Tidak terlalu keras, dan memang tidak sakit. Tapi gerakan refleks saya ingin meninju mukanya. Untung saja dia menghindar ke belakang. Dan tinju saya tidak kena. Saya langsung marah dan bertanya, "Apakah salah saya? Kenapa kamu menampar saya?" Dia pun tertawa cengengesan dan berkata bahwa itu cuma bercanda. Dia cuma mau mengetes saya. Dan sesaat saya jadi tersadar. Saya tersadar akan pertanyaan dia tadi. Benarkah Yesus mengajarkan, bila pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu? Kita tahu pasti jawabannya benar. Bila ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Tapi kenapa sangat sulit untuk mempraktekannya? Kenapa saat pipi saya ditampar, bukannya saya memberikan pipi saya satunya untuk ditampar, tapi rasanya ingin membalas tamparan teman saya itu? Ini masih mending ya, karena yang menampar itu tadi teman saya. Gimana kalau orang lain, orang asing, atau bahkan musuh saya? Rasanya pasti ingin membalas. Bahkan kalau bisa ingin membalas berkali-kali lipat. Semua itu tergantung dari apa? Tergantung dari pengendalian diri saya. Pengendalian diri kita. Biasanya makin tua, makin bisa kita mengendalikan diri. Makin bisa kita mengampuni orang, mengasihi orang lain, dan semakin mengasihi musuh kita. Saudara-saudari terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, apa jadinya kalau semua orang bisa melaksanakan hukum cinta kasih itu? Terutama mengasihi musuh kita. Pasti semua hukum, baik itu hukum negara ataupun hukum adat, akan jadi terasa sia-sia. Karena semua masalah hukum pasti penyelesaiannya dengan saling mengasihi dan dengan pengampunan. Apakah dunia ini menjadi lebih indah bila kita saling mengasihi? Atau malah hukum cinta kasih malah dimanfaatkan segelintir orang untuk terus berbuat kesalahan dan dosa? Toh semuanya pasti juga akan diampuni karena hukum cinta kasih itu. Lantas bagaimana dengan kasus korupsi yang mencuri uang rakyat? Atau pembunuhan yang jelas-jelas sudah menghilangkan nyawa seseorang? Apakah kita harus mengampuni mereka juga? Lalu buat apa hukum diciptakan kalau ujung-ujungnya harus mengasihi musuh kita? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua pertanyaan yang saya berikan itulah yang seharusnya menjadikan bahan permenungan kita. Hari ini, melalui pengajaran Yesus Kristus tentang mengasihi musuh ini, kita diajak menyadari bahwa memang ajaran Yesus itu merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi di sini Yesus ingin mengajarkan bahwa mengasihi musuh bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan. Dalam mengasihi, Yesus menghendaki kita jangan setengah-setengah. Bila ada yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila ada yang menginginkan bajumu, serahkanlah jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantar seseorang berjalan sejauh 1 mil,
Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada mereka apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Hari ini Yesus mengajarkan untuk totalitas dalam mengasihi. Jangan memilih-milih dalam mengasihi. Sama seperti matahari terbit bagi orang jahat dan juga bagi orang baik. Begitupun hujan diturunkan bagi orang benar dan juga orang yang tidak benar. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita sekarang mulai belajar lagi untuk saling mengasihi dengan tulus. Bukan hanya untuk orang-orang yang kita kasihi, keluarga dan saudara-saudari kita seiman. Tapi marilah kita belajar untuk mengasihi musuh kita. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.